Cina dilanda kepanikan, Menhan Biden bakal tenggelamkan Cina di LCS. Para pengamat dari Cina menyatakan khawatir dengan Michael Agelikiu Flournoy bakal calon potensial kepala Pentagon atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden. Pasalnya, Flournoy yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden ke-44 Barack Obama menyarankan pasukan Amerika Serikat harus ditempatkan di Laut Cina Selatan untuk mencegah Cina semakin mengklaim perairan tersebut. LCS merupakan perairan penuh sengketa beberapa negara Asia dan juga menjadi pusat keterlibatan Amerika Serikat di Indo-Pasifik dengan staf senior Presiden ke-45 Donald Trump dan pejabat Cina memperdebatkan klaim kedaulatan di wilayah tersebut. Dalam tulisannya di jurnal Foreign Affairs pada awal 2020, Flournoy menyerukan peningkatan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di LCS. Dia mengatakan bahwa Washington kehilangan kemampuan untuk melawan agresi militer Beijing di perairan yang disengketakan tersebut. Misalnya, jika militer Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk secara kredibel mengancam untuk menenggelamkan semua kapal militer, kapal selam dan kapal dagang Cina di LCS dalam waktu 72 jam, para pemimpin Cina mungkin berpikir dua kali sebelumnya. Katakanlah meluncurkan sebuah blokade atau invasi Taiwan, mereka harus bertanya-tanya apakah layak mempertaruhkan seluruh armada mereka. Tulis Flournoy dikutip dari Express UK. Perempuan kelahiran 14 Desember 1960 ini juga belum lama ini menegaskan kembali sikap anti-Cina dan keinginannya untuk pertahankan Amerika yang lebih kuat di Indo-Pasifik. Kita harus memiliki keunggulan yang cukup. Yang pertama dan terpenting, kita dapat mencegah Cina menyerang atau membahayakan kepentingan vital kita dan sekutu kita. Itu berarti tekad, kata Flournoy dalam sebuah wawancara dengan Defense News. Namun Flournoy itu juga menginginkan perubahan dari pandangan pemerintahan Trump tentang Cina selama ini dan menyatakan keinginan untuk beberapa kerjasama antara Beijing dan Washington. Ada serangkaian ancaman, apakah itu mencegah pandemi berikutnya, atau menangani perubahan iklim, atau berurusan dengan proliferasi nuklir Korea Utara di mana suka atau tidak, kita harus berurusan dengan Cina sebagai mitra atau kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tambahnya. Para pengamat Cina menolak proposal Flournoy untuk kehadiran besar Angkatan Laut Amerika Serikat di LCS, mengatakan Cina siap untuk membalas jika Amerika Serikat secara besar-besaran meningkatkan kehadirannya di perairan tersebut. Ancaman seperti itu hampir tidak dapat bekerja, karena PLA telah dan selalu memperhitungkan campur tangan Amerika secara langsung ketika merencanakan operasi militer di Taiwan, kata Wu Xinbo, Direktur Pusat Studi Amerika Universitas Fudan kepada South China Morning Post atau SCMP. Colin Cole, peneliti dari Ezra Jaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University, Singapura, juga mencatat Flournoy dan sikap administrasi Biden terhadap Cina. Terlepas dari sikap yang ada di Gedung Putih, kemampuan untuk mempertahankan pencegahan yang kredibel dan jika perlu mengalahkan agresi atau tentara pembebasan rakyat terhadap Taiwan sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan akan dipandang sebagai pemberian tambah koh.
Setelah mengalahkan Trump dalam pemilihan Amerika Serikat, Biden telah menjelaskan bahwa dia akan tegas pada China dengan cara yang sama seperti pendahulunya. Selama kampanye, Biden mengecam Presiden China Xi Jinping sebagai preman dan berjanji untuk memimpin kampanye internasional untuk menekan, mengisolasi, dan menghukum China. Biden juga bersikap tegas dalam penilaiannya terhadap penahanan dan perlakuan China terhadap Muslim Uighur yang dianggap sebagai kegiatan genosida. Tapi Biden juga diharapkan mengejar kepentingan nasional Amerika Serikat dan berkolaborasi dengan China dalam kebijakan perubahan iklim. PLE unjuk kekuatan tempur. Militer Begeri Tirai Bambu atau China baru-baru ini memamerkan kekuatan tempurnya untuk menghadapi potensi ancaman terjadinya perang di kawasan. Adalah Komisi Militer Pusat atau CMC. China melaporkan mengenai meningkatnya kemampuan tempur bersama Tentara Pembebasan Rakyat. Mengutip Xinhua, garis besar yang mulai berlaku pada 7 November itu termasuk menjawab pertanyaan dasar seperti bagaimana berperang di masa depan dan memperkuat kesiapan perang. Menurut CMC, perang di masa depan membutuhkan operasi bersama dan terintegrasi antara berbagai pasukan PLE. Karena itu, CMC memerintahkan semua tingkat angkatan bersenjata Cina untuk mempelajari dan menerapkan garis besar tersebut, dan menganggap garis besar itu sebagai dasar fundamental untuk mengatur pertempuran bersama dan kegiatan pelatihan, serta meningkatkan kemampuan militer untuk memenangkan perang secara menyeluruh. Song Zongping, ahli militer Cina, mengatakan peluncuran garis besar itu menyusul situasi yang semakin intensif dan resiko konflik militer yang meningkat di beberapa wilayah seperti Selat Taiwan, Laut Cina Selatan, dan perbatasan Cina-India. Peningkatan kapasitas tempur bersama PLE tidak hanya bertujuan memerangi separatis Taiwan dan pasukan asing yang ikut campur dalam masalah Taiwan, tetapi yang lebih penting untuk melindungi kepentingan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan Cina, katanya kepada Global Times. Hanya Selat Taiwan adalah wilayah utama, di mana PLE harus meningkatkan kapasitas tempur bersama dan mempersiapkan perang. Pasukan udara, laut, darat, dan roket, serta pasukan pendukung strategis dan logistik, semuanya akan terlibat jika konflik militer meletus, menurut Song. Situasinya sama di Laut Cina Selatan, di mana Amerika Serikat sering mengirim pesawat dan kapal militer. PLE bisa melakukan serangan jarak jauh dengan angkatan roket meluncurkan rudal pembunuh kapal induk seperti DF-26 dan DF-21D.